Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Israel Iskandar dari kelompok 4 Universitas Muhammadiyah Palopo. Di sini saya akan menampilkan hasil kerja PPT saya yang berjudul Adverb Phrase. What is adverb phrase? Jadi, apa itu adverb phrase? Adverbial phrase are word group consisting of adverb with qualifiers to, very, though, enough, etc. or group of words such as professional phrase or infinite phrase that functional like adverb. Jadi menurut keterangannya, adverbial phrase adalah kelompok kata yang terdiri dari adverb dengan qualifier to, very, so, enough, dan lain-lain. Atau kelompok kata seperti professional phrase atau infinite phrase yang berfungsi seperti adverb. Kata keterangan. Adverbial phrase juga bisa menjelaskan verba, adjektif, atau adverbial lainnya dan juga dapat menempati berbagai posisi dalam suatu kalimat. Another definition of adverb phrase. Definisi lain dari adverb phrase. An adverbial phrase is a series of the words that do not have a subject or verb pattern, where the essence of the word series lies in the adverb. Adverbial phrases are used to provide a more explanation of an adverb. For example, slowly, slowly are adverb, but can be explained in more detail to be very slowly or quite slowly, or with other explanation depending on the situation and condition. Jadi, another definition of adverb phrase. Definisi lain dari adverb phrase ini menjelaskan adverbial phrase adalah rangkaian kata yang tidak berpola subjek maupun verb, di mana inti dari rangkaian kata tersebut terletak pada kata keterangan adverb. Adverbial phrases digunakan untuk memberikan penjelasan yang lebih terhadap suatu kata keterangan. Misalnya, dengan perlahan merupakan kata keterangan, namun dapat dijelaskan secara lebih detail menjadi dengan sangat perlahan atau dengan cukup perlahan atau dengan penjelasan lain. Di sini disebutkan or with another explanation depending of the situation and condition. Jadi bisa saja diganti dengan penjelasan yang lain tergantung dengan situasi dan kondisi. Example-nya, misalnya yang slowly ini diganti dengan speed, very speed. Contohnya, kita lanjut slide berikutnya. Okay, next, to compose an adverbial phrase, use the following word order: verb plus verb. So, it's easy. To compose an adverbial phrase, the word order that must be used is that the adverb meets the adverb, and the adverb course is located at the back, unless the use of the adverb enough, they use the argument adverb plus enough, where the main adverb is located at the front.
Jadi, untuk menyusun adverb plus itu kita hanya menambahkan kata keterangan plus kata keterangan, adverb plus adverb. Jadi mudah saja untuk menyusun sebuah adverbial phrase. Urutan kata yang harus digunakan adalah adverb bertemu dengan adverb, dan adverb for terletak di belakang, kecuali jika pengguna adverbnya cukup, maka gunakan susunan adverb plus enough, di mana kata keterangan utama terletak di depan. Oke, next. Adverb with qualifiers. Adverb precise with a combination of adverb and qualifiers can copy the functional of adverb of manner. Example: he drove extremely. Adverb really fast qualifier. Example 2: a very waiter shall clean the tables slowly. Adverb enough qualifier. Jadi di sini dijelaskan frasa adverbia yang merupakan gabungan antara adverb dan qualifier dapat menempati fungsi adverb of manner. Contohnya, dia mengemudi sangat sebagai kata keterangan, sangat cepat sebagai kualifikasi. Contoh yang kedua bisa dilihat di sini. Setiap pelayan harus membersihkan meja secara perlahan sebagai kata keterangan, cukup sebagai kualifikasi. Jadi di sini he driver extremely adverb dapat dilihat berfungsi sebagai kata keterangan, sedangkan really fast berfungsi sebagai kata kualifikasi. Oke, next. Prepositional phrases. Adverbial phrases of prepositional phrases are as follows. They only do activity indoors during storms. Via need to visit a doctor every month. Jadi di sini dijelaskan frasa adverbial dari frasa preposisi adalah sebagai berikut. The only do activity indoors during storm. Sebenarnya professional phrases ini terbagi menjadi banyak macamnya, dan saya mengambil dua contohnya. The only do activity indoors during storm. Mereka hanya melakukan aktivitas di dalam rumah selama badai. Jadi di sini mempertegas bahwa aktivitas yang dilakukan selama badai itu hanya ada di dalam rumah. Jadi di sini tidak langsung. Jadi adverbial phrase dari professional phrase di sini yang saya ambil contoh dari times, waktu. Terlihat di sini bahwa mereka melakukan aktivitas di dalam rumah during storm, selama badai. Begitupun dengan Pia needs to visit a doctor. Pia perlu mengunjungi dokter setiap bulan. Terlihat di sini. Saya masih menggunakan kata keterangan times, very months, tiap bulan. Oke, next. There are 5 important adverbs that we usually use in sentence, such as adverb of time, time, manner, way, place, place, frequency, frequency, and purpose, destination. Oke, jadi di sini itu dijelaskan
Ada 5 kata keterangan penting yang bisa kita gunakan dalam kalimat seperti kata keterangan waktu, time, cara, manner, tempat, place, frequency, dan purpose, tujuan. Jadi, dalam adverb purpose itu terbagi 5 kata keterangan yang penting untuk kita ketahui. Oke, next kita akan membahas adverb of time. Adverb of time. There are several examples of words that can show adverb of time, such as sentence yesterday, during the storm, before noon, etc. Example: I have to be treated for a year. Example 2: he left yesterday before noon and said he would be back. Jadi di sini kata keterangan adverb dengan waktu itu ada beberapa contoh kata yang dapat menunjukkan kata keterangan waktu, seperti sejak kemarin, saat badai, sebelum, tengah hari, dan lain-lain. Di sini saya mengambil 2 contoh. I have to be treated of a year. Aku harus berobat selama setahun. Di sini menunjukkan kata keterangan a year, selama setahun. Yang kedua, menunjukkan yesterday before noon sebagai kata keterangan waktu. Oke, next. Next, adverb of manner. There are several examples of words that can show an adverb of manner. Among them are with his debit card, by bus, etc. Jadi di sini dijelaskan ada beberapa contoh kata yang dapat menunjukkan adverb of manner atau cara, di antaranya adalah dengan kartu debit, dengan bus, dan lain-lain. Example: he went to Mexico by train. Di sini menunjukkan kata keterangan bahwa dia akan pergi ke Meksiko menggunakan kereta. Example 2: Via, Milan, and Ferro always check their gear before going to park because they go on foot. Via, Milan, dan Ferro selalu memastikan perlengkapan mereka sebelum mereka pergi ke taman karena mereka berjalan kaki. Di sini menunjukkan kata keterangan cara agar mereka itu tidak lupa dengan barang-barang mereka, karena mereka harus berjalan kaki ke taman. Jadi akan ribet kalau mereka kembali ke rumah lagi dengan memakan waktu yang lama, padahal waktu itu masih bisa digunakan untuk bersantai. Oke, next. Adverb of frequency is one of the description that show the frequency of activity or action carried out by the subject in a sentence, such as every year, 3 times a day, every month, 1, etc. Example: me and her have been walking around for 15 minutes. Aku dan dia sudah berjalan kaki selama 15 menit. Jadi di sini frekuensi merupakan salah satu keterangan yang menunjukkan frekuensi kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat seperti every year, 3 times a day,
very moon, one, dan lain-lain. Di sini saya mengambil dua contoh. Example, me and her have been walking around for 15 minutes. Aku dan dia sudah berjalan selama 15 menit. Jadi di sini menunjukkan frekuensi bahwa saya dengan teman saya itu sudah berjalan selama 15 menit. Example 2, every New Year's the Dina will go to his grandmother house. Setiap tahun Barry Dinar akan pergi ke rumah neneknya. Jadi di sini menunjukkan frekuensi bahwa setiap tahun Dinar itu pergi ke rumah neneknya. Oke, next. Adverb phrase of pledge. In Indonesia, pledge is a adverb that show a place, such as at home, in the classroom, to Bandung. Jadi, dalam bahasa Indonesia, place merupakan kata keterangan yang menunjukkan tempat, seperti di rumah, di dalam kelas, dan di Bandung. Example, me and Sita on our way to the museum. Saya dan Sita dalam perjalanan ke museum. Di sini menunjukkan kata keterangan tempat, the museum. Contoh kedua, I was looking for a book in the classroom because forget about it earlier. Saya sedang mencari buku di dalam ruang kelas karena saya melupakannya tadi. Jadi kata keterangan tempat di sini adalah di dalam ruang kelas. Oke, next. Adverbs of purpose. Words that explain someone's purpose can turn out to be one of the adverb in a sentence, such as for you. Jadi, tujuan seseorang ternyata bisa menjadi salah satu kata keterangan. Di sini, contohnya seperti for you, untukmu. Example, saya mengambil kata kalimat example, Lia give a special gift just for you. Lia memberikan kado spesial hanya untukmu. Jadi bukan cuma kata keterangan yang menunjukkan keadaan, tempat, waktu, manner, and frequency, tapi juga suatu tujuan yang kita tujukan untuk orang lain itu bisa digunakan sebagai kata adverb atau bisa diambil juga menjadi adverb. Oke, next. Adverb with modifier. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang keterangan adverbs with modifier, adverbs dengan modifier, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu modifier. What is modifier? Oke, di sini saya sudah mencari definisi modifier. Coba kita lihat definisinya. A modifier is a word, phrase, or clause in English that has functional is an adjective or adverb that describe other word or group of words. Jadi, modifier adalah kata keterangan klase dalam bahasa Inggris yang memiliki fungsi sebagai adjektif, kata sifat, dan adverb, kata keterangan yang menerangkan kata atau kelompok lain. Example, that dress make him
look so cool. So cool at verb phrase. Serves to explain place, fill in verb. Jadi, so cool at verb phrase berfungsi untuk menjelaskan place, fill in verb. Next. That is all and thank you. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah penulisan atau pengucapan dari video saya. Sekian dan terima kasih. And I know my pronunciation is very bad, but I have learning for my pronunciation, but it all takes time. Dan saya sadar saya masih perlu banyak waktu untuk memperbaiki pronunciation saya. Tapi saya akan menggunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk melatih pronunciation saya. Oke, itulah sekian presentasi dari saya. Saya Israni Iskandar dari Universitas Muhammadiyah Palopo, kelompok 4 mengucapkan thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.